Tidak jawab telepon, WhatsApp dari email, itu bisa bermasalah fatal nggak sih gitu loh. Atau kita mengabaikan selamanya telepon-telepon itu atau WhatsApp-WhatsApp itu, nantinya kita malah bisa ditindak pidana nggak sih? Atau ada risiko yang memberatkan nggak sih? Nah, ini yang selalu bermunculan pertanyaan-pertanyaan pada diri teman-teman semuanya, yang mana dia mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar sehingga dia membentuk pertanyaan itu sendiri dalam diri dia gitu loh. Dan hari ini itu pertanyaannya banyak banget gitu loh, banyak banget pertanyaan itu. Aman nggak sih bang kalau kita mengabaikan telepon? Aman nggak sih kalau kita tidak respon WhatsApp? Atau aman nggak sih kalau kita biarkan email email masuk kayak gitu aja gitu loh? Nah ini teman-temanku, yang telat-telat bayar siapa? Coba isi dulu di dalam kolom komentar nama aplikasinya apa dan telatnya sudah berapa lama. Yang gagal bayar di atas 3 bulan siapa? Isi di dalam kolom komentar. Ini simain baik-baik ya. Saya setiap membuat video teman-teman, selalu saya sampaikan. Sumber masalah terletak pada telepon, WhatsApp, email. Ini sumber masalah, saya selalu sampaikan di sini. Sumber masalah terletak pada hal ini. Ya, baik itu di telepon, di WhatsApp maupun di email. Kenapa saya ambil ini adalah sumber masalah? Setelah Anda ditelepon, Anda stres. Ya, atau Anda melalang buana memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Atau setelah Anda membaca WhatsApp, pemikiran nggak karuan, terkadang sulit dikontrol, malah pemikiran itu melaju dengan cepat gitu loh. Email juga seperti itu. Makanya saya selalu menyampaikan, 3 komunikasi ini adalah sumber masalah yang besar. Penyebab kepanikan yang terjadi. Nah, sekarang kita putar, ya kan? Saya pun selalu menyampaikan, kalau bisa ini telepon diganti, WhatsApp dihapus, email diganti. Ini yang saya sarankan sama teman-teman semuanya. Tapi sekarang muncul pertanyaan, kalau kita tidak merespon telepon, berisiko nggak? Kalau kita tidak merespon WhatsApp, ada tindakan lain nggak nantinya takutnya gitu loh, atau email gitu loh. Sedangkan saya aja menyuruh Anda untuk mengganti nomor telepon. Kenapa saya mengambil hal ini? Karena saya tahu ini akan menjadi bumerang setiap hari. Kalau telepon ini tetap ada, ini pemikiran tidak akan sehat-sehat loh. Ini pemikiran tidak akan bisa berdamai gitu loh. Setiap hari Anda akan dihantui. Setiap hari Anda akan disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Makanya saya mengambil inisiatif bahwasannya sumber masalah ketika orang telat bayar pinjol adalah dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Sekarang muncul lagi. Ya, sedangkan kita ganti aja nggak ada masalah gitu. Apalagi kalian abaikan. Ya kan? Nggak ada masalah hal itu gitu loh. Karena gini loh teman-teman. Kalau seandainya debt collector hanya melakukan penagihan secara normal, contoh, dia mengabari kita, halo bagaimana ini tentang hutangnya, kalau tidak dilakukan pembayaran dendanya akan bertambah loh. Kredibilitasnya akan jelek, atau berbagai macam persila yang mereka sampaikan sesuai dengan SOP. Ini nggak ada masalah. Kalau kita nggak respon ya oke gitu loh, kita salah juga gitu ya kan. Tapi ini tidak. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran dalam 10 menit ke depan, siap-siap. Keluargamu semuanya dihubungi. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran 15 menit ke depan, saya akan cegat di jalan. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran sampai jam 15 atau jam 3 sore, siap-siap datamu akan dialihkan ke petugas lapangan. Ini tambah bingung. Ya, apa yang mau direspon dengan konsep seperti itu? Bukan solusi yang kita dapatkan, malah kesetresan. Pemikiran malah kacau, malah makin panik. Sementara kita mengatasi hal itu, jangan panik dulu. Jangan stres dulu. Karena tidak ada orang yang stres mampu menyelesaikan masalah. Kita butuh ketenangan. Nah, makanya diabaikan dulu tuh. Mau teleponnya, mau WhatsApp-nya, mau emailnya. Kalau tidak bisa mengabaikan, ya mungkin diganti dulu teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya. Supaya apa? Karena ketenangan ini mahal loh. Anda tenangin diri dulu. Berdamai dulu dengan pemikiran. Nah, setelah Anda berdamai dengan pemikiran, pemikiran sudah tenang, yuk hadapi mereka. Sampaikan apa yang mau. Apa yang menjadi keberatan, entah itu bunganya, entah itu dendanya, entah itu tenornya, sampaikan. Tapi kalau dalam keadaan panik, ini mustahil loh. Orang dalam penagihan normal aja itu bisa disampaikan teroran. Makanya kalau ada debt collector menyampaikan, jangan abaikan pesan ini, sebenarnya bukan itu konsepnya teman-teman. Dia sedang memancing Anda, kalau seandainya Anda sudah respon, ya sudah Anda menjadi target penagihan hari itu. Ya, kalau Anda nggak percaya, tes saja gitu loh. Misalnya ada masuk chat dari debt collector, ya udah Anda respon. Anda akan menjadi target mereka hari itu. Ya, itu kan pancingan mereka. Mereka mengirim ke banyak orang, mereka kirim ke banyak orang
untuk mereka chatin, nanti siapa yang membalas itulah yang menjadi prioritas dalam penagihan, dan mereka akan buru itu habis-habisan. Mereka akan kirimkan template segala macam-macam yang mereka kirimkan. Makanya ketika Anda tidak merespon, mereka bingung. Ya, siapa yang mau mereka tagih? Dia udah capek ini mengirimkan pesan utama misalnya gitu kan, tapi orang nggak respon, orang nggak tanggapi, debt collectornya juga bingung, ini kayak mana, mau dilanjutin, mau apa. Apalagi Anda yang sudah setting WhatsApp-nya itu, mungkin checklist birunya sudah mati, status kapan dilihatnya juga sudah tidak ada, gitu loh ya kan. Ini bukan mengajarkan kita untuk niat jahat, tidak. Karena selama ini yang kita kenal, penagihan-penagihan dari pinjol ini nggak ada otaknya sama sekali. Ya, mereka asal jadi aja gitu loh. Yang penting bagi DC ini adalah bagaimana targetnya tercapai. Ya, makanya kita kan untuk mengumpulkan duit itu kan juga butuh ketenangan pemikiran. Nggak bisa kita dalam keadaan seperti ini, kita disuruh bekerja, nggak akan ada orang yang fokus. Ya, makanya teman-teman, kalau mental Anda sedang tidak baik-baik saja, sudah dipastikan sumbernya ada di telepon, WhatsApp, dan email. Kalau hal ini tidak Anda atasi, kepanikan tidak terjadi. Ya, tidak akan hilang gitu. Kalau tidak Anda atasi dalam 3 ini. Nah, kalau panggilan telepon, WhatsApp, email Anda tanggapi, kepanikan makin kacau. Sekuat apapun mental Anda, teman-teman, kalau setiap hari Anda melihat chat WhatsApp yang nadanya ancaman, chat WhatsApp yang nadanya intimidasi, chat WhatsApp yang nadanya menakuti, tetap kena juga sekuat apapun mental Anda gitu loh. Karena Anda sampai detik ini masih membawa yang namanya rasa bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masih banyak orang yang belum mampu terbuka dengan keluarganya. Sehingga sekecil apapun masalah hutang yang Anda hadapi, ini akan menjadi bumerang dan sangat berat. Itulah makanya ketika Anda melihat chat WhatsApp, pelimpahan data ke pihak ketiga, kunjungan DC lapangan ke rumah, surat tugas yang template, dan segala, itu Anda sudah takut duluan. Takutnya ini bukan soal menghadapi debt collectornya. Yang Anda takuti adalah, kalau orang tua saya tahu, kalau suami saya tahu, disinilah letak permasalahannya. Ya, teman-teman semuanya, jadi kalau Anda ingin mengatasinya, cobalah Anda untuk jujur dengan diri sendiri, terima kenyataan yang ada, ikhlas. Ya, ikhlas ini agak sulit teman-teman, tapi ini harus Anda lakukan. Ketika Anda sudah bisa mempraktekannya, dengan begitu Anda sudah bisa memposisikan diri Anda. Ingat, Anda belum hancur kok teman-teman. Anda belum hancur. Selagi Anda masih berusaha, Anda belum gagal. Kecuali dalam persis seperti ini, kesetresan terjadi, berusaha pun tidak, setiap hari hanya menerjemahkan pesan WhatsApp dan telepon, ini udah gagal. Tapi selagi Anda masih berusaha untuk mengumpulkan duit Anda belum gagal. Hutang piutang ini hanyalah perjalanan hidup, bukan identitas diri. Ketika Anda terjebak dengan hutang pinjol, apakah status Anda sebagai anak ibu Anda berubah? Apakah status Anda sebagai adik dari kakak Anda berubah? Kan enggak gitu loh. Ini hanyalah perjalanan hidup kita gitu. Ya, jadi bukan hal yang buruk juga. Jadi buat teman-teman semuanya, stop drama-drama yang tidak-tidak. Kalau Anda memikirkan, jika kita tidak merespon telepon akan dibenturkan dengan resiko, jika kita tidak balas WhatsApp akan ada resiko yang fatal, itu omong kosong semuanya teman-teman, itu nggak ada. Ya, hari ini yang perlu Anda pikirkan adalah langkah apa selanjutnya yang bisa Anda lakukan karena kita kekurangan uang. Pekerjaan apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda mendapatkan penghasilan. Itu yang paling terpenting hari ini. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih takut jika tidak respon telepon dan segala macam, masih ketakutan, masih kecemasan, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini bisa memberikan sedikit jawaban buat Anda yang terlalu khawatir. Jangankan Anda mengabaikan telepon atau WhatsApp, Anda ganti nomor pun nggak ada masalah. Ya, buat teman-teman semuanya, nanti yang mau konsultasi langsung sama saya boleh di nomor yang tertera di layar teman-teman semuanya. Atau Anda jangan lupa juga mampir ke Instagram saya @medibroni teman-teman, karena saya update setiap hari di sana tentang kejahatan-kejahatan pinjaman online. Jadi Anda jangan sampai ketinggalan dengan update-updatean terbaru, dan jangan lupa juga untuk di-follow. Nah, untuk teman-teman yang baru bertemu dengan channel Solusi Hutang, jangan lupa juga untuk di-support. Karena satu supportan dari Anda menjadikan saya makin semangat, dan saya tetap bertahan ada di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Satu aplikasi yang mana dipercaya oleh orang-orang yang telat bayar pinjol, bahwasannya aplikasi ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi mereka, padahal
Aplikasi ini adalah musuh yang paling berbahaya ketika kamu telat bayar dan aplikasi ini terinstall di handphonemu. Ini harus disimain sampai habis buat teman-teman semuanya. Jangan sampai datamu makin meluas, nanti data keluargamu, data anakmu, data suamimu, data istrimu, data semua keluargamu akan ada tercatat di dalam aplikasi itu. Dan debt collector sangat gampang untuk melakukan penekanan berdasarkan nama-nama keluargamu yang mereka lihat di dalam aplikasi itu. Apa aplikasinya Bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Dan sekalian juga saya mau bahas buat teman-teman semuanya tentang fintech data center atau pusat data fintech lending yang menjadi poin utama bagi debt collector dalam melakukan pengancaman, terutama rupiah cepat